Halo semuanya, teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana Yustaki Isabella. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 saya yang sudah saya buat. Ini adalah tugas dari mata kuliah basis data. Ini tugas ketiga ya teman-teman. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan bacakan soalnya, yaitu yang pertama adalah melakukan praktikum transaksi dan yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pertama-tama saya mau menginfokan kepada teman-teman bahwa yang saya gunakan sekarang adalah tools web ya, website. Dia tidak diunduh, melainkan ini basisnya website. Namanya adalah MySQL One Compiler. Jadi ini tuh toolsnya itu tidak diunduh ya teman-teman. Alasan kenapa saya menggunakan ini adalah karena saya sudah mengunduh exam, tapi examnya tidak bisa dijalankan. Terus saya menggunakan MySQL, tidak bisa juga, error. MariaDB, dan juga yang terakhir tadi saya mencoba StudioBox dengan isinya Ubuntu ya. Dia tetap tidak bisa, jadi terpaksa saya menggunakan MySQL website ini, MySQL One Compiler ini. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman. Kita mulai dari start transaksi ini. Oke, jadi semua perubahan masih sementara ya di sini, jadi belum permanen. Nanti kita di sini sudah saya masukkan pasien baru atas nama Tina dan pendaftaran baru. Lalu kita akan jalankan dengan select ini ya. Ini adalah data sementara sebelum di-commit. Nah, jika sudah di-commit, data akan tersimpan secara permanen. Tapi jika kita ingin membatalkannya, kita bisa membatalkannya dengan menggunakan rollback. Oke, jadi paham ya teman-teman. Ini tuh sebelum di sini dimulai dari start transaksi, kita akan masukkan pasien baru bernama Tina. Ini masih bersifat sementara. Lalu kita masukkan select. Ini data sementara sebelum di commit. Lalu setelah di commit, data akan tersimpan secara permanen. Nanti jika kita ingin membatalkannya, kita bisa menggunakan rollback. Oke, jadi lanjut ke ini, create table if not exist, pendaftaran B. Jadi di sini kita mulai basis data yang terdistribusi. Jadi teman-teman, karena compiler ini nggak bisa bikin database baru, jadi saya pakai aja table baru pendaftaran B sebagai database lain. Mohon maaf sekali teman-teman. Lalu nanti kita akan masukkan kata pendaftaran baru di tabel simulasi di sini. Lalu kita akan jalankan query dengan nih select join, nih select dan join. Nah, dari dua data ini tuh, dua data dari dua tabel berbeda ini tuh digabung. Ini seperti meniru konsep distribusi database di dunia nyata ya teman-teman. Ini adalah yang saya buat ini itu sudah termasuk tugas A dan tugas B. Jadi bagian akhirnya saya isikan keterangan join ya. Ini supaya select join ini supaya A dan B itu dia itu terdistribusi di database yang apa ya, yang sama. Oke, jadi saya akan langsung aja run ya teman-teman, dan teman-teman mungkin bisa lihat apakah ini sudah benar atau ada yang salah. Soalnya ini kalau misalkan teman-teman ada salah tanda koma, tanda petik, atau tanda titik koma, ini pasti akan error. Satu kata atau satu huruf atau satu tanda aja yang salah, maka dia akan error.
Jadi saya run dulu. Oke, di sini dia muncul seperti ini teman-teman ya. Nih, ID pasien, nama pasien, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat ini. Lalu kesimpulannya teman-teman. Jadi di bagian A, kita belajar bagaimana transaksi menjaga konsistensi data. Dan di bagian B, kita bisa belajar bagaimana data bisa digabung dari dua sumber berbeda meskipun disimulasikan di suatu database. Jadi ini semuanya bisa dijalankan di website ini, MySQL One Compiler ini tanpa error. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin yang kayak punya kasus seperti saya yang XAMPP tidak bisa, MySQL nggak mau, atau Linux untuk nggak mau, semuanya pokoknya yang tools yang diunduh ya nggak mau, mungkin teman-teman bisa menggunakan MySQL One Compiler ini. Tapi kalau misalkan XAMPP-nya bisa, MySQL-nya bisa, atau MariaDB-nya bisa, saya sarankan mungkin lebih baik pakai itu ya. Jadi bisa lebih jelas dan lebih lengkap. Oke, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih.